Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Ruang Nalar At-Taqwa, tempat berdiskusi, berbagi wawasan, dan juga menggali potensi. Kali ini kita memiliki episode yang sangat menarik guys, yaitu salah satu program studi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, saya Rista Siti Maryam dan tentu saja saya ditemani oleh narasumber yang sangat spesial yaitu Ibu Eva Saraya Jolpa MM. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast pada hari ini Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita membahas atau mengenal lebih dekat apa itu program studi pendidikan Islam anak usia dini, izinkan saya untuk menyapa Ibu terlebih dahulu. Ibu, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Ibu kalau boleh tahu nih Ibu, kesibukan Ibu atau bisa dibilang kegiatan mungkin ya Bu, selain menjadi dosen di STIT At-Taqwa ini apa ya Bu? Selain menjadi dosen di STIT At-Taqwa ini, saya juga sering mengisi beberapa seminar yang kaitannya dengan kegiatan parenting di beberapa sekolah atau di organisasi-organisasi yang berkaitan dengan kepaudan di sekitar daerah Ciparai, Majalaya, Ibun ini. Insya Allah ternyata Ibu memiliki kegiatan lainnya selain menjadi dosen. Luar biasa, Ibu selalu mengisi seminar ya Bu, khusus ke PAUD gitu Ibu. Iya, sampai sejauh ini materinya mengenai kepaudan atau tepatnya lebih ke parenting untuk anak usia dini. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin masih ada yang masih bingung kan, PIAUD itu apa sih? Terus dalamnya bagaimana? Pembelajarannya bagaimana? Nah hari ini kita akan membahas lebih jelas atau membahas tuntas tentang Prodi Pendidikan Islam anak usia dini. Saksikan ya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip ya supaya jelas. Baik Ibu, kita langsung saja ya Bu ke pertanyaan yang pertama Bu. Kalau Ibu gini, boleh dijelaskan apa sebenarnya program studi pendidikan Islam anak usia dini dan apa yang membedakan dengan jurusan PAUD pada umumnya Bu? Kita akan mulai dengan PAUD dulu ya. Teman-teman tahu nggak kalau kesuksesan seseorang itu dimulai bukan pada saat dia dewasa, tapi dia dimulai pada saat dia berusia 0 sampai 6 tahun. Kenapa begitu? Karena para ahli neuroscience menjelaskan bahwa otak itu berkembang secara maksimal sampai ke 80% itu terjadi pada saat anak berusia di antara 0 sampai 6 tahun atau seringkali disebut dengan masa golden age atau masa keemasan. Nah, kesuksesan itu didapatkan anak-anak yang mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan secara terarah di masa tersebut. Nah, PAUD ini hadir untuk membersamai pertumbuhan dan perkembangan itu. Dan selain untuk anaknya sendiri, untuk pertumbuhan perkembangan anaknya sendiri, karena yang membersamai anak itu selama 24 jam itu adalah orang tua, maka PAUD juga hadir untuk membersamai orang tua supaya tumbuh kembang anak dapat tercapai secara maksimal. Lalu apa sih bedanya PAUD sama PIAUD? PAUD dan PIAUD sama-sama mempelajari tumbuh kembang anak. Pertumbuhannya, perkembangannya, minatnya, bakatnya, pengembangan potensinya, semuanya dipelajari oleh mahasiswa di jurusan PAUD atau PIAUD. Yang membedakan di PIAUD adalah PAUD mengintegrasikan nilai Islam ke dalam setiap aspek pembelajaran dan perkembangan anak usia dini. Jadi kalau di PAUD itu moto kedepannya adalah anak yang cerdas, dan kalau di PIAUD maka moto kedepannya adalah anak cerdas yang memiliki karakter Islami. Karena walau bagaimanapun juga orang yang sukses dan bermanfaat itu tidak hanya hadir di hadapan manusia, tapi juga hadir di hadapan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi Bu, kalau disimpulkan ya menurut Risa, jadi mungkin bedanya PAUD dengan PIAUD itu, kalau PAUD itu mencakupnya lebih umum mungkin ya. Nah kalau PIAUD itu kan udah jelas ada ini ya Islam, jadi lebih ke
terkaitan selalu dengan keislaman gitu ya Betul. Bu. Ya. Masya Allah. Kita lanjut ya teman-teman. Tuh, jadi itu bedanya ya. Tapi keduanya juga memiliki tujuan yang sama ya, menstimulasi anak dari usia 0 tadi sampai 6 tahun ya Bu. Ya. Baik Ibu. Nah, Bu, kira-kira seperti apa suasana belajar di IAUD nanti? Apakah banyak teorinya atau praktiknya? Kalau kita ambil peribahasa yang cocok kali ya, ilmu itu tanpa amal itu sama kayak pohon tanpa buah. Jadi intinya nanti di PIAUD itu lebih banyak mana sih? Teori apa praktek? Dua-duanya sama. Karena pas pertama masuk, mahasiswa PIAUD itu akan menyelami berbagai keilmuan mengenai perkembangan anak, bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana membuat ruangan itu menyenangkan, bagaimana menghadirkan keislaman di dalam pembelajaran dan perkembangan anak, bagaimana membuat anak-anak itu teridentifikasi potensinya, minatnya, bakatnya. Namun, pada saat prakteknya nanti, itu bagaimana si teorinya itu dikembangkan menjadi sebuah bentuk kurikulum, pembelajaran yang bermakna, bagaimana mahasiswa itu bisa membuat AP, bagaimana mahasiswa itu bisa menari, menyanyi, tapi bukan hanya sekedar bermain. Di dalamnya adalah berisikan teori-teori yang memang dibutuhkan untuk perkembangan anak usia dini. Jadi apakah teori saja atau praktek saja? Enggak, keduanya lengkap dan ada. Dan karena PAUD itu akrabnya dengan dunia bermain, yaitu bermain dengan belajar dan belajar dengan bermain. Jadi artinya bermain yang mereka lakukan itu harus memiliki kaitan-kaitan keilmuan dan bagaimana mengembangkan anak-anak itu supaya potensi, minat, dan bakatnya bisa tersalurkan secara optimal. Karena kalau di PAUD, di PIAUD ya, ininya tuh pada dasarnya kami percaya, semua tenaga pendidik di PAUD itu percaya, tidak ada anak yang bodoh. Hanya saja anak yang belum teridentifikasi potensinya, minatnya, bakatnya. Jadi kalau di PAUD melihat anak yang diam saja bukan berarti dia tidak pintar atau tidak punya bakat tersendiri, belum ketemu aja gitu. Nah, pembelajarannya nanti meskipun di PAUD dan PIAUD, di PIAUD itu teori dan prakteknya akan berjalan beriringan. Tapi di praktek tidak hanya kegiatan bermain kosong, tapi mengarahkan dan menggunakan teori itu supaya anak-anak pertumbuhan dan perkembangannya bisa tercapai dengan baik. Insya Allah ya betul sekali. Nah jadi teman-teman di PIAUD itu bukan hanya teori saja ya, melainkan juga dengan praktek. Karena menurut saya ya Bu, kalau teori saja tanpa praktek itu sama bohongnya gitu. Kayak kita belajar banyak teori tapi tidak diamalkan gitu ya, tidak dipraktekkan, itu kayak sia-sia teman-teman. Jadi jangan takut ya. Walaupun misalnya aku takut kalau banyak teori, enggak, di PIAUD itu menyenangkan. Saya saksinya. Saya saksinya ya. Di PIAUD itu emang menyenangkan, bukan hanya teori saja, melainkan kita langsung praktek bersama dosen-dosennya. Oh, kalau boleh nambahin nih, kelas di PIAUD tuh bayanginnya kayak panggung. Di dalamnya itu ada panggung bercerita, ada panggung bermain, ada panggung refleksi, ada panggung yang isinya menyiram sanubari, ada panggung yang isinya praktik membuat AP ataupun menari, menyanyi, dan sebagainya. Jadi kelas PIAUD itu adalah kelas yang sangat fun tapi meaningful. Kalau gak percaya, gabung aja yuk sama kita di Stir At-Taqwa. Yuk sini. Kita lanjut ya Bu. Nah Ibu, mungkin teman-teman ketika masuk jurusan PIAUD nih ya, kayak bingung nanti kalau udah lulus, apakah yang ngambil jurusan ini itu stucknya di guru saja gitu, atau bisa yang lainnya gitu ya. Ini beneran jadi pertanyaan banyak orang. Selain pertanyaan ini juga ada pertanyaan tambahan nih biasanya. Di PIAUD itu kalau laki-laki nggak boleh ya masuk jurusan PIAUD. Itu kayak pertanyaan umum deh. Jadi yang pertama,
apakah lulusan PIAUD hanya boleh ngajar saja? Yang kedua, biasanya laki-laki nggak boleh masuk PIAUD karena sampai sekarang laki-laki tuh kayak spesies yang jarang kalau di jurusan PAUD. Iya, iya betul. Kita jawab dulu yang pertama ya. Kalau di kurikulumnya kami tidak menyiapkan secara spesifik ini harus jadi pengajar. Ya betul, tujuan utamanya jadi pengajar. Tapi di samping itu, seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa di sini dibekali dengan berbagai ilmu. Salah satunya adalah ilmu mengenai manajemen dan administrasi. Tujuannya apa? Supaya nanti saat dia ingin menjadi kepala sekolah atau ketua organisasi, dia sudah siap untuk melakukan itu. Lalu selanjutnya, kami juga membekali mahasiswa dengan keilmuan yang kaitannya dengan penelitian. Jadi kalau misalnya dia tertarik untuk jadi peneliti, tertarik untuk melanjutkan S2 misalnya, itu juga kami sudah siapkan. Jadi kalau misalnya nanti Anda masuk ke sini, keluar pengen, aduh saya pengen jadi peneliti, atau pengen bikin buku, pengen bikin jurnal, itu juga sudah disiapkan. Lalu yang ketiga adalah kami di sini menyiapkan mahasiswa juga sebagai aktivis anak atau memiliki kemampuan dalam menyampaikan keilmuan yang kaitannya dengan parenting. Jadi apakah dia bisa menjadi pengisi materi seminar atau menjadi narasumber atau menjadi aktivis yang kaitannya dengan advokasi anak usia dini, itu juga bisa dilakukan karena kami menyiapkan kurikulum mereka supaya mereka siap untuk melakukan itu. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik adalah semua mahasiswa di sini dibekali untuk membuat alat permainan edukatif sendiri. Jadi anak-anak di sini siap kalau misalnya suatu saat nanti mereka jadi pembuat AP yang khusus untuk anak usia dini. Kewirausahaan jadi salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh anak-anak di sini. Tidak hanya AP saja tentunya, boleh apa saja yang kaitannya dengan anak usia dini, atau ternyata memiliki kemampuan di luar itu juga bisa. Tapi yang jelas kami tidak hanya menyiapkan anak-anak itu untuk jadi pendidik saja, tapi mereka bisa jadi pemimpin atau pengelola, bisa jadi narasumber parenting, bisa jadi peneliti, dan yang terakhir bisa jadi wirausahawan. Insya Allah tuh banyak teman-teman. Jadi mungkin itu kembali lagi ya Bu pada diri kita sendiri gitu, mau mengembangkan potensinya lewat mana gitu. Jadi jangan punya mindset kayak aku kayaknya bakal jadi guru aja deh, nggak bisa jadi. Kalau kalian punya potensi atau bakatnya, tingkatkan saja, jangan kayak putus asa sebelum mencoba gitu tuh. Contohnya tadi banyak loh, kata Ibu udah dibilang. Jadi jangan ragu lagi ya, yang punya ingin masuk ke jurusan PIAUD, segera daftar ya. Boleh di Spirit At-Taqwa ya. Ya. Nanti kita gabung, bisa sharing-sharing juga ya. Baik Ibu nih, pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi keistimewaan atau keunggulan di pendidikan Islam anak usia dini, khususnya di kampus At-Taqwa ini apa ya? Banyak ya. Tapi kita mulai dari dosennya. Jadi kalau dosen di sini itu kegiatannya bukan hanya mengajar, tapi mereka menghidupkan ilmu pengetahuan. Nah, maksudnya gimana? Dosennya di kami itu memiliki kegiatan lain di luar mengajar itu sangat beragam. Yang pertama misalnya, ada dua orang dosen yang menjadi ketua perkumpulan dari guru-guru Raudatul Atfal di daerah sini. Jadi beliau berdua ini jadi ketua IGRA di sini. Itu artinya kedua orang tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni untuk disebarkan secara langsung kepada mahasiswa. Lalu yang kedua, ada dosen yang terbiasa memberikan seminar atau pelatihan bukan hanya di Indonesia, tapi ke luar negeri. Beliau sudah pernah melakukan mengisi seminar dan pelatihan di Jepang dan di Malaysia kalau saya tidak salah. Ini artinya wawasan internasionalnya bisa dibawa untuk memperkaya hasanah keilmuan dari mahasiswa di sini. Lalu ada juga dosen yang memiliki
sudah sekarang ini sudah memiliki beberapa haki dan beliau sudah menciptakan beberapa AP atau alat pembelajaran edukatif untuk anak usia dini. Beliau juga ikut mengajar di sini, jadi anak-anak bisa belajar tidak hanya membuat AP-nya, tapi bagaimana cara memasarkannya. Lalu keunggulan yang kedua tentunya adalah kami sudah terakreditasi Lamdik. Terakreditasi Lamdik ini bukan sembarangan, ini artinya ilmu yang Anda pelajari di sini sudah terstandar, dan karena sudah terstandar, ijazah Anda diakui oleh negara. Lalu yang terakhir nih, yang paling penting, STIT At-Taqwa Ciparai ini memiliki lingkungan dan nilai-nilai Islami yang cukup kental. Jadi pada saat Anda belajar di sini, nilai-nilai Islami ini diharapkan dapat menempel sama mahasiswanya. Dengan menempel sama mahasiswanya, kebutuhan akan rohani mahasiswanya tercukupi. Harapannya anak-anak yang lulus dari mahasiswa PAUD kami akan menjadi anak-anak yang memiliki karakter Islami yang juga cukup kuat. Begitu. Masya Allah, banyak sekali keunggulannya teman-teman. Jadi yang tadi Ibu sampaikan itu salah satu Bu. Ya, Karena mungkin beberapa masih aja. banyak Ya, belum lagi kita ngomongin kurikulumnya Iya, misalnya. betul. Itu beberapa keunggulan yang ada di Setir At-Taqwa ini dalam program pendidikan Islam anak usia dini. Baik Bu, nih sebagai penutup podcast ini, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Ini sebagai closing statement mungkin ya. Jadi teman-teman, kami di STIT At-Taqwa Ciparai Bandung ini, khususnya Prodi PIAUD, tidak hanya melahirkan sarjana-sarjana saja, tapi yang kami lahirkan adalah pendidik peradaban. Pendidik peradaban yang ilmunya kuat, karakternya mulia, dan berdampak nyata. Karena kami percaya, tangan yang mengayun buayan adalah tangan yang menggerakkan dunia. Dan kamilah yang menyiapkan tangan-tangan itu. Karena kami percaya, anak yang cerdas di otaknya, mulia di akhlaknya, itu adalah anak yang kami harapkan lulus dari tangan-tangan alumni PIAUD STIT At-Taqwa Ciparai. Jadi jangan ragu untuk bergabung di sini. Insya Allah yang akan kami hadirkan adalah kebermanfaatan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Masya Allah, ini sudah Ibu, kita sudah sampai di akhir nih Bu. Jadi terima kasih Ibu sudah membahas mungkin sangat detail ya, dan sangat jelas untuk teman-teman kita yang masih awalnya bingung kayak ragu deh masuk ke situ gitu. Tapi sudah terjawab kan teman-teman, bahwa tadi mulai dari bedanya PIAUD sama PAUD itu apa, terus keunggulannya apa, terus di dalamnya kita belajar apa, apakah teori atau praktek gitu kan, itu masih masih banyak lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih banyak pertanyaan nih, boleh langsung gabung ke sini. Nanti kita di sini bahas juga ya. Atau boleh ditanya nanti ke Ibu Eva Seraya Julpa, boleh di komen ya di bawah, nanti Ibu jawab gitu. Masya Allah, Ibu terima kasih banyak sekali lagi Bu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast pada hari ini. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat khususnya untuk Ibu, umumnya untuk saya dan juga teman-teman yang menonton. Dan saya Rista Siti Mariam, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.